Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas perubahan fonemis yang terdiri dari asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ananda Nur dengan NIM 2305015011016. Saya dari kelas A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu perubahan fonemis. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Sistem penulisan bahasa Indonesia yang dipakai selama ini mengikuti ejaan fonemis. Setiap satu fonem dilambangkan dengan satu huruf. Asimilasi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Jika arah pengaruh itu ke depan disebut asimilasi progresif, dan jika arah pengaruh itu ke belakang disebut asimilasi regresif. Asimilasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, asimilasi progresif. Asimilasi ini merupakan perubahan bunyi yang terletak di belakang bunyi yang memengaruhinya. Yang kedua, asimilasi regresif. Asimilasi ini merupakan perubahan bunyi yang terletak di depan bunyi yang memengaruhinya. Yang ketiga, ada asimilasi resiprokal. Asimilasi ini merupakan perubahan bunyi yang saling memengaruhi sehingga menjadi bunyi lain. Adapun contoh dari ketiga asimilasi tadi. Contoh pertama ada contoh asimilasi progresif. Contohnya itu kata stop. Kata stop yang dipengaruhi oleh bunyi T. Bunyi T itu dipengaruhi oleh bunyi yang sebelumnya yaitu bunyi S. Jika dalam ucapan sehari-hari, maka stop ini akan tidak begitu jelas bunyi T-nya, jadi sop-sop. Sehingga T ini dipengaruhi oleh huruf S yang memang dibentuk di palatal. T itu kan dibentuk di alveolar. Nah, apabila misalnya diucapkan secara cepat, maka huruf T di sini tidak lagi ada di dental, seakan-akan dibentuk di palatal. Seakan-akan hilang T-nya, sop-sop, tapi T-nya ada. Contoh selanjutnya ada kata santai. Kata santai ini berfokus pada kedua huruf antara huruf N dan T. Huruf N itu diproduksi di dental ataupun di alveolar. Kemudian T. T itu kan dibentuk di dental. Nah, kemudian N itu bisa dibentuk di alveolar, bisa juga di dental. Tergantung pada apa yang mengikutinya. Misal pada kata santai, maka yang paling tepat setelah huruf N adalah huruf T. Contoh selanjutnya ada kata tendang. Nah, mengapa sih bukan kata senjang saja? Kenapa? Karena N dan D sama-sama di alveolar atau di dental juga. Contoh selanjutnya ada kata sambal. Kata sambal ini mengapa sih bukan kata sambil saja? Nah, kenapa? Karena M dan B keduanya ini sama-sama di bilabial. Contoh selanjutnya ada kata janji. Nah, janji N kan di dental ataupun di alveolar. Kemudian J itu ada di palatal. Contoh selanjutnya asimilasi regresif. Contoh katanya kata Sabtu. Kata Sabtu ini berfokus antara huruf B dan T, di mana B bersuara dan T tidak bersuara, di mana huruf B dan P pada contohnya ini hampir sama dalam pengucapan sehari-hari. Contoh selanjutnya ada kata panci. Kata panci ini lebih spesifik diucapkan panci, di mana perubahan bunyi hambat bilabial menjadi bunyi hambat apikoalveolar, yaitu karena pengaruh nasal apikoalveolar. Contoh selanjutnya ada kata pinjam. Kata pinjam ini juga merupakan perubahan bunyi hambat bilabial yang menjadi bunyi hambat apikoalveolar, dikarenakan pengaruh nasal apikoalveolarnya juga. Contoh selanjutnya itu prefiks penambahan meng dengan kata cuci, di mana G-nya ini dihilangkan menjadi mencuci. Contoh selanjutnya ini penambahan prefiks meng dengan kata bawah, di mana ng-nya ini diganti dengan kata m menjadi membawa. Nah, contoh selanjutnya ada prefiks penambahan meng dengan kata daki, yang di mana g-nya ini dihilangkan sehingga menghasilkan kata mendaki. Contoh selanjutnya asimilasi resiprokal, yang dimana prefiks penambahan meng dengan kata sapu
yang menghasilkan kata menyapu. Selanjutnya, prefiks penambahan meng dengan kata koreksi yang menghasilkan kata mengoreksi. Selanjutnya, penambahan fonem. Penambahan fonem merupakan hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Misalnya, dalam prefiksasi me atau pe, akan muncul bunyi nasal yang homogen dengan fonem pertama dari dasar yang diberi prefiks itu. Contohnya, prefiks me tambah kata bina akan menghasilkan kata membina. Prefiks pem tambah kata bina akan menghasilkan kata pembina. Juga akan muncul bunyi pelancar y apabila sebuah kata yang berakhir dengan bunyi i diberi sufiks an, dan akan muncul bunyi pelancar w apabila sebuah kata yang berakhir dengan bunyi u diberi sufiks an. Contohnya, kata hari tambah an akan menghasilkan harian. Kata satu ditambah an akan menghasilkan kata satuan. Selanjutnya, disimilasi. Disimilasi merupakan proses kebalikan dari asimilasi. Jika dalam asimilasi dua buah bunyi yang tidak sama diubah menjadi sama, maka dalam kasus disimilasi dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda ataupun tidak sama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia ada kata belajar yang berasal dari pembentukan ber tambah ajar yang seharusnya menjadi berajar. Namun di sini bunyi R pertama didisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi belajar. Contoh lainnya, bunyi R dan R pada kata terantar diubah menjadi bunyi L dan R sehingga menjadi telantar. Selanjutnya, metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami proses metatesis ini tidak banyak. Contohnya kata jalur, yang diubah urutan bunyinya menjadi kata lajur. Selanjutnya royal, yang diubah urutan bunyinya menjadi loyar. Kata berantas, yang diubah urutan bunyinya menjadi bantras. Kata ulur, yang diubah urutan bunyinya menjadi urul. Selanjutnya kata kelikir, yang diubah urutan bunyinya menjadi kerikil. Selanjutnya kata sapu yang diubah urutan bunyinya menjadi apus ataupun usap. Selanjutnya ada monoftonisasi. Monoftonisasi merupakan proses perubahan dua buah vokal ataupun gugus vokal menjadi sebuah vokal. Proses ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia akibat dari ingin memudahkan ucapan. Misalnya kata ramai yang diucapkan rame, kalau diucapkan kalo, satai diucapkan sate, pulau diucapkan pulo. Nah, yang terakhir ada diftongisasi. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan, jadi masih dalam satu silabel. Misalnya kata anggota menjadi anggauta, bunyi o berubah menjadi au. Sentosa menjadi sentausa, bunyi o berubah menjadi au. Teladan menjadi tauladan, bunyi e berubah menjadi au. Topan menjadi taupan, bunyi o berubah menjadi au. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perubahan fonemis. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.